Bismillahirrahmanirrahim. Awaken the Giant Within, buku karangan Anthony Robbins, bagian 1. Lepaskan kekuatan Anda. Jauh di dalam lubuk hati manusia tersembunyi kekuatan terpendam. Kekuatan yang akan membuatnya terkagum-kagum, sehingga dia tidak pernah membayangkan pernah memilikinya. Kekuatan yang akan mengubah hidupnya jika kekuatan itu dibangkitkan dan digunakan. Orison Swett Marden. Bab pertama. Mimpikanlah takdir Anda. Orang yang tetap percaya pada takdir, orang yang tidak tetap percaya pada kesempatan. Benjamin Disraeli. Kita semua memiliki mimpi. Kita semua ingin percaya di dalam lubuk hati kita bahwa kita memiliki bakat khusus, bahwa kita bisa membuat sebuah perbedaan, bahwa kita bisa menyentuh kehidupan orang lain dengan cara khusus, dan bahwa kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Pada suatu masa dalam hidup kita semua memiliki cita-cita untuk memiliki kualitas hidup yang kita inginkan dan layak kita dapatkan. Namun, bagi sebagian besar dari kita semua, mimpi tersebut tertutupi oleh rasa frustasi dalam kehidupan rutin sehari-hari, sehingga kita tidak lagi berusaha untuk meraih semua mimpi tersebut. Seringkali mimpi tersebut sirna bersama dengan sirnanya keinginan untuk membentuk takdir kita. Banyak orang yang kehilangan keyakinan bahwa dirinya bisa menjadi seorang pemenang. Tujuan hidup saya adalah untuk mengembalikan mimpi tersebut dan mewujudkannya, serta agar kita semua mengingat dan menggunakan kekuatan tak terbatas yang terpendam dalam diri kita semua. Saya tidak pernah melupakan hari ketika saya menyadari bahwa saya benar-benar sedang mewujudkan mimpi saya. Saya sedang menerbangkan helikopter saya dari sebuah rapat bisnis di Los Angeles untuk pergi ke Orange County. Dalam perjalanan menghadiri salah satu seminar saat saya terbang di atas kota Glendale, tiba-tiba saya melihat sebuah gedung besar. Kemudian saya menghentikan helikopter dan melayang-layang di atas sana. Saat saya melihat ke bawah, saya menyadari kalau gedung itu adalah tempat saya bekerja sebagai pembersih di kantor 12 tahun yang lalu. Pada saat itu, saya cemas apakah mobil Volkswagen tahun 1960 milik saya bisa digunakan untuk ke kantor yang membutuhkan waktu 30 menit. Hidup saya terpusat pada bagaimana saya bertahan hidup karena saya merasa takut dan sendirian. Namun pada hari itu, saat saya melayang di angkasa, saya berpikir, semua sangat berbeda dalam satu dekade. Dulu saya memiliki mimpi, tetapi pada saat itu mimpi tersebut tampaknya tidak akan pernah terwujud. Namun hari ini saya percaya bahwa semua kegagalan dan frustasi saya di masa lalu sebenarnya menjadi dasar dari berbagai pemahaman yang telah membawa saya ke tingkat kehidupan baru yang sekarang saya nikmati. Saat saya meneruskan penerbangan saya ke selatan sepanjang pesisir pantai, saya melihat lumba-lumba bermain dengan para peselancar di gelombang di bawah. Itulah pemandangan yang saya dan istri saya Becky anggap sebagai salah satu berkah istimewa dalam hidup. Akhirnya saya tiba di Irvine. Dan saat melihat ke bawah, saya sedikit terganggu ketika melihat jalan melandai menuju tempat seminar saya. Macet sejauh lebih dari 1,6 km. Saya berpikir dalam hati, astaga, aku harap apapun yang akan terjadi malam ini segera dimulai, sehingga orang-orang yang datang ke seminarku tiba tepat waktu. Namun, ketika saya mendarat di landasan helikopter, saya mulai melihat pemandangan baru, yaitu ribuan orang sedang dijaga oleh petugas keamanan. Di tempat saya baru akan mendarat, tiba-tiba saya mulai mengerti apa yang terjadi. Macet tadi disebabkan oleh orang-orang yang akan mendatangi acara saya, meskipun kami telah memperkirakan sekitar 2.000 orang yang akan datang. Saya menghadapi 7.000 orang dalam sebuah auditorium yang hanya mampu menampung 5.000 orang.
Ketika saya berjalan masuk tempat acara dari landasan helikopter, saya dikelilingi oleh ratusan orang yang ingin memeluk saya atau memberitahu saya kalau buku saya telah memberikan pengaruh positif pada kehidupan mereka. Berbagai kisah yang mereka ceritakan kepada saya sangat luar biasa. Seorang ibu memperkenalkan saya kepada putranya yang didiagnosa hiperaktif dan lambat belajar. Dengan menggunakan prinsip pengelolaan keadaan yang akan diajarkan dalam buku ini, wanita tersebut tidak hanya dapat menghentikan putranya dari ketergantungan obat Ritalin, tetapi sejak saat itu mereka juga pindah ke California, tempat putranya diperiksa ulang dan dievaluasi. Dengan hasil jenius, Anda harus melihat wajah anak itu ketika ibunya menceritakan kepada saya tentang diagnosa barunya. Seorang pria menceritakan tentang bagaimana dia membebaskan dirinya dari kokain dengan menggunakan sebagian teknik mempersiapkan keberhasilan yang akan Anda pelajari dalam buku ini. Sepasang suami istri berusia pertengahan 50-an menceritakan kepada saya kalau setelah menikah selama 15 tahun, mereka hampir bercerai sampai mereka mengetahui tentang aturan pribadi. Seorang tenaga penjualan mengatakan kepada saya tentang bagaimana gaji per bulannya melonjak dari $2.000 menjadi $12.000 hanya dalam waktu 6 bulan. Dan seorang pengusaha menceritakan kalau dia telah meningkatkan pendapatan perusahaan menjadi lebih dari $3 juta dalam waktu 18 bulan dengan menerapkan prinsip pertanyaan kualitas dan pengelolaan emosi. Seorang wanita muda yang cantik menunjukkan kepada saya foto dirinya dulu telah berhasil menurunkan berat badan 26 kg dengan menerapkan prinsip pengaruh yang dijelaskan secara rinci dalam buku ini. Saya sangat tersentuh melihat emosi yang ditunjukkan oleh semua orang dalam ruangan itu, sehingga saya rasanya tercekik dan awalnya saya tidak bisa berbicara. Saat saya menatap penonton, saya melihat 5.000 wajah yang tersenyum, gembira, dan penuh kasih. Pada saat itulah saya menyadari kalau saya benar-benar mewujudkan mimpi saya. Rasanya sungguh luar biasa saat mengetahui bahwa di balik bayangan keraguan saya memiliki informasi, strategi, filosofi, dan keahlian yang dapat membantu semua orang ini dalam memberdayakan diri mereka untuk melakukan perubahan yang paling mereka inginkan. Bayangan dan perasaan menguasai diri saya. Saya mulai teringat dengan satu pengalaman yang baru saja saya alami beberapa tahun sebelumnya ketika saya duduk di apartemen seluas 122 meter persegi milik saya di Venice, California. Dalam keadaan sendirian dan menangis ketika saya mendengarkan lirik lagu Neil Diamond yang berbunyi, tidak ada orang yang bisa kuajak bicara dan tidak ada yang mendengarkan diriku. Bahkan kursi pun tidak. Aku menangis. Aku berbicara dengan diriku sendiri dan aku tersesat. Aku tidak tahu mengapa sehingga aku terus merasa kesepian. Saya ingat ketika hidup saya tidak berarti seolah-olah berbagai kejadian di dunia ini mengendalikan saya. Saya juga ingat ketika hidup saya berubah dan ketika saya akhirnya berkata, ini sudah cukup. Aku tahu kalau aku jauh lebih baik dari yang ditunjukkan oleh pikiran, perasaan, dan tubuhku dalam hidupku. Saya mengambil sebuah keputusan pada saat itu yang akan mengubah hidup saya untuk selamanya. Saya memutuskan untuk mengubah setiap aspek hidup saya. Saya memutuskan saya tidak akan pernah lagi menjadi orang yang kurang baik dari yang saya bisa. Saya mengira keputusan ini akan membawa saya ke masa yang sangat luar biasa. Saya memberikan semua yang saya bisa di seminar malam itu, dan ketika saya meninggalkan auditorium, orang-orang mengikuti saya ke helikopter untuk melihat saya lepas landas, mengatakan kalau hati saya sangat tersentuh dengan pengalaman tersebut tidaklah cukup. Air mata mengalir di pipi saya saat saya bersyukur kepada Tuhan atas berkah yang indah ini. Saat saya meninggalkan rerumputan dan terbang menuju malam diterangi bulan, saya harus mencubit diri sendiri, apakah ini nyata? Apakah saya pria yang sama dengan 8 tahun lalu masih berjuang, frustasi, merasa sendirian dan tidak mampu menjalankan hidup saya dengan baik, gemuk, bangkrut, dan bertanya-tanya apakah saya bisa bertahan hidup.
Bagaimana anak muda seperti saya yang hanya mengenyam sekolah menengah atas menciptakan perubahan sedrastis ini? Jawaban saya sederhana. Saya belajar untuk memanfaatkan prinsip yang sekarang saya sebut pemusatan kekuatan. Kebanyakan orang tidak mengetahui kemampuan sangat besar yang dapat kita kendalikan segera saat kita memusatkan semua kemampuan untuk menguasai satu bidang kehidupan kita. Perhatian yang terkendali sama seperti sinar laser yang dapat menyingkirkan apapun yang tampak menghentikan langkah Anda. Saat kita harus memusatkan perhatian pada memperbaiki semua bidang dalam hidup kita, maka kita menciptakan cara yang berbeda khas diri kita untuk menjadikan bidang hidup kita itu menjadi lebih baik. Salah satu alasan mengapa sedikit sekali dari kita yang meraih apa yang benar-benar kita inginkan adalah karena kita tidak pernah mengarahkan perhatian kita dan kita tidak pernah memusatkan kekuatan kita. Sebagian besar orang hanya mencoba-coba dalam hidup mereka sehingga tidak pernah memutuskan untuk menguasai apapun secara khusus. Sebenarnya, saya percaya kalau sebagian besar orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya disebabkan karena mereka menguasai hal-hal yang tidak penting. Saya percaya bahwa salah satu pelajaran besar dalam hidup adalah belajar untuk memahami apa yang menyebabkan kita melakukan apa yang sedang kita lakukan. Apa yang membentuk perilaku manusia? Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan kunci penting untuk membentuk takdir Anda sendiri. Seluruh hidup saya terus didorong oleh satu hal yang menarik, yaitu apa yang membedakan kualitas hidup manusia. Mengapa sering sekali orang yang awalnya sederhana dan memiliki latar belakang yang sangat buruk bisa berhasil menciptakan hidup yang mengilhami kita semua? Sebaliknya, mengapa banyak dari mereka yang lahir dalam lingkungan yang istimewa dan memiliki kemampuan apapun untuk berhasil pada akhirnya menjadi gemuk, frustasi, dan seringkali kecanduan obat? Apa yang membuat hidup sebagian orang menjadi contoh dan peringatan bagi yang lain? Apakah rahasia untuk menciptakan hidup yang bersemangat, bahagia, dan penuh syukur pada sebagian besar orang, sedangkan yang lain mungkin berkata, hanya ini saja? Obsesi luar biasa saya sendiri dimulai dengan beberapa pertanyaan sederhana, yaitu bagaimana saya bisa mengendalikan hidup saya dengan cepat? Apa yang bisa saya lakukan hari ini yang dapat membuat sebuah perbedaan, yang dapat membantu saya dan orang lain membentuk takdir kami? Bagaimana saya bisa mengembangkan, mempelajari, memperluas, dan membagi wawasan itu dengan orang lain? Menggunakan cara yang berarti dengan menyenangkan. Di usia yang masih muda, saya memiliki keyakinan bahwa kita semua hidup di dunia ini untuk memberikan sesuatu yang khas, dan bahwa kita masing-masing memiliki bakat khusus. Anda lihat, saya sangat percaya kalau kita semua memiliki kekuatan besar yang terpendam di dalam diri kita. Kita memiliki bakat hebat, kita memiliki bakat atau kemampuan. Sedikit kepandaian diri kita sendiri yang menunggu untuk digunakan. Bakat itu mungkin saja bakat di bidang seni atau musik, mungkin saja cara khusus untuk berhubungan dengan orang-orang yang Anda cintai, mungkin kepandaian menjual atau menciptakan sesuatu yang baru atau berhasil dalam usaha atau karir Anda. Saya memilih untuk percaya bahwa Tuhan kita tidak pilih kasih dan kita semua diciptakan dengan kekhasan sendiri, tetapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Saya memutuskan beberapa tahun yang lalu kalau cara paling penting untuk menjalani hidup saya adalah dengan menanamkan modal pada sesuatu yang akan bertambah lebih lama dari hidup saya sendiri. Saya memutuskan bahwa entah bagaimana saya harus memberikan sumbangsih dengan cara tertentu yang akan tetap hidup lama setelah saya meninggal. Hari ini saya memiliki hak istimewa untuk membagi berbagai ide dan perasaan saya dengan jutaan orang melalui buku, kaset, dan acara di televisi saya. Secara pribadi saya telah bekerja dengan lebih dari 1/4 juta orang hanya dalam waktu beberapa tahun terakhir. Saya telah membantu para anggota Kongres, CEO, presiden perusahaan dan negara, para manajer, ibu-ibu, tenaga penjualan, akuntan, pengacara, dokter, psikiater, penasihat, dan atlet profesional. Saya telah bekerja dengan penderita fobia, pasien sakit jiwa, orang-orang yang dengan kepribadian ganda,
Dan mereka yang mengira diri mereka tidak memiliki kepribadian. Sekarang saya sangat beruntung karena dapat membagi hal terbaik yang pernah saya pelajari dengan Anda. Dan saya sangat bersyukur dan senang atas kesempatan tersebut. Dengan berjalannya waktu, saya terus mengakui kekuatan yang dimiliki seseorang dapat mengubah apapun semua dalam hidup mereka seketika. Saya telah mempelajari bahwa sumber daya yang kita butuhkan untuk mengubah mimpi kita menjadi kenyataan ada dalam diri kita. Hanya menunggu hari ketika kita memutuskan untuk bangun dan menggunakan hal lahir kita. Saya menulis buku ini karena satu alasan, yaitu menjadi sebuah peringatan yang akan menantang mereka yang bertekad untuk hidup dan menjadi lebih baik lagi untuk mengeluarkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Ada beberapa ide dan strategi dalam buku ini untuk membantu Anda melakukan perubahan tertentu, dapat diukur dan bertahan lama pada diri Anda dan orang lain. Anda lihat, saya percaya kalau saya mengenal siapa diri Anda sebenarnya, saya percaya kalau Anda dan saya pasti orang yang baik. Keinginan Anda untuk berkembang telah mengantarkan Anda pada buku ini. Tangan tak kasat matalah yang telah menuntun Anda. Saya tahu bagaimanapun kondisi hidup Anda sekarang, Anda menginginkan lebih meskipun apa yang telah Anda lakukan sudah baik ataupun mungkin sekarang hidup Anda sedang sulit. Di dalam lubuk hati Anda ada keyakinan bahwa pengalaman hidup Anda dapat dan akan menjadi jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Anda ditakdirkan memiliki bentuk kehebatan khas Anda sendiri, baik itu sebagai seorang profesional yang hebat, guru, pembisnis, ibu, ataupun ayah. Yang terpenting lagi, Anda tidak hanya mempercayai hal ini, tetapi Anda telah bertindak. Anda tidak hanya membeli buku ini, tetapi Anda juga melakukan sesuatu sekarang yang sayangnya khas Anda. Anda sedang membaca buku ini. Statistik menunjukkan kalau kurang dari 10% orang membeli sebuah buku melewatkan bab pertama. Pemborosan yang tidak masuk akal. Ini adalah buku kekuatan besar yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan hasil besar dalam hidup Anda. Jelas sekali Anda adalah sejenis orang yang tidak akan membohongi diri Anda sendiri dengan hanya mencoba-coba dan terus memanfaatkan setiap bab dalam buku ini. Dijamin Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda. Saya menantang Anda tidak hanya untuk melakukan apapun yang harus dilakukan untuk membaca buku ini secara keseluruhan, tetapi tidak seperti sebagian besar orang yang berhenti, tetapi juga menggunakan apa yang Anda pelajari dengan cara sederhana setiap hari. Ini adalah langkah sangat penting yang Anda lakukan untuk mendapatkan hasil yang bertekad Anda raih.